Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai teman-teman semuanya. Kali ini kita bakal ikutin serunya mahasiswa-mahasiswi yang siap hadapi hari penuh belajar dan eksplorasi. Jadi yuk siapin cemilan, santai dulu, dan kita mulai aja videonya. Let's have fun while learning. Kita bahas sedikit tentang sistem moneter internasional, ya. Teman-teman belum tahu atau sudah tahu atau masih bingung tentang sistem moneter internasional? Ya, sistem moneter internasional. Kalau moneter itu kan keuangan, ya. Sistem itu satu kesatuan. Internasional berarti negara, melibatkan negara di luar negara kita. Oke. Nah, ini Ibu kasih gambaran sedikit ya, biar kita mudah memahami setelah teman-teman kelompok 1 presentasi. Nah, mulai dari sistem moneter internasional itu apa sih? Dia adalah sistem keuangan yang berlaku di negara-negara di dunia. Sistem keuangan yang berlaku di negara dunia yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas internasional. Sistem keuangan yang berlaku di dunia tentang pembayaran yang dilakukan di lintas negara, ya. Oke, atau sistem ini mengatur tentang pengaturan sistem kurs tukar. Sampai di sini paham? Mengatur sistem kurs tukar. Oke, nah sejarahnya kita berawal dari sejarahnya dulu ya. Dulu dari tahun ini diawali di sejarah pertama itu sistem moneter internasional adalah muncul di daerah negara Inggris pada tahun 1870. Di sana kan mata uang teman-teman tahu kan, Inggris mata uangnya apa? Konseling. Mereka tetapkan konseling dengan emas. Ditemukan tambang emas di daerah Amerika dan Afrika Utara. Tuh. Lalu standar sistem ini yang pertama emas ya, standar sistem emas ya. Diawali pada abad ke-20 dan lahir belum teman-teman? Belum, 1800-an, teman-teman lahir tahun 2000-an. Benar ya? Ada 1870 lahir? Ada. 1870 sampai 1913. Masuk Perang Dunia I, Inggris menjadi kekacauan. Tadinya standar kita pakai emas, negara-negara maju ya pakai emas, dikarenakan mereka politik ekonominya, namanya juga perang dunia ya. Perang dunia I pasti begitu hebohnya, nggak hanya Inggris dan negara-negara lain pasti terkena dampaknya politik dan ekonomi. Mereka apalagi Inggris itu mempunyai kewajiban untuk membantu negara Jerman. Betul. Jadi konseling atau emas sudah nggak bisa dikawal lagi oleh Inggris, maka diganti dengan terjadi sebelum masuk ke dolar pada Perang Dunia Kedua 1941-1944. Setelah standar emas ditinggalkan oleh Inggris, di sini terjadi perpindahan ya, transisi. Mau kemana nih gitu sistem keuangan internasionalnya? Maka dibentuklah Bretton Woods, itu konferensi yang dihadiri oleh 44 negara. 44 negara itu menghadiri ini untuk menentukan kita susun rencana tentang pembuatan sistem moneter. Mau berdasarkan apa lagi nih gitu. Ternyata dolar yang memimpin di sana sejak Perang Dunia II ya, dolar memimpin tuh. Tapi sebelumnya setelah dilakukan konferensi Bretton Woods ini, didirikan IMF dan Bank Dunia World Bank. Untuk apa? Untuk mengawasi sistem moneter yang mau disusun ini. Berarti nasional moneter ya kan? Didirikan, ternyata kita moneter internasionalnya pakai dolar. Kenapa pakai dolar? Dikarenakan saat itu dolar yang kuat, Amerika yang kuat, nggak terlalu kena dampak dari Perang Dunia I tadi, ya. Dolar memimpin di sana, dan negara-negara Eropa yang terkena dampak dari Perang Dunia tadi butuh uang. Mereka
memakai dolar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka, untuk membangun kembali ekonomi dan bangsa negaranya dikarenakan dampak dari perang dunia tadi. Nah, sampai sekarang mayoritas kita pakai mata uang atau untuk pembayaran moneter internasional kita pakai apa tuh? Karena masih kuat ya. Iya. Oke. Jadi dari sejak perang dunia II itu satu-satunya dolar yang mata uang yang kuat gitu. Oke. Seperti itu sekilas gambaran sejarah tentang sistem moneter internasional dari Ibu. Kita lanjutkan teman-teman kita yang akan menjelaskan secara detail apa itu tentang sistem moneter internasional. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi internasional. Apa sih yang dimaksud ekonomi internasional? Ekonomi internasional itu adalah ilmu yang membahas bagaimana ketergantungan antara negara-negara di dunia dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Secara sederhananya, ekonomi internasional fokus pada bagaimana aktivitas ekonomi di suatu negara mempengaruhi aktivitas di negara lain. Dan ekonomi itu ada manfaatnya loh, dan meningkatkan fokus pada suatu entitas. Efisien ini berarti harus menggunakan sumber daya secara optimal untuk meminimalisir pemborosan. Efisien dapat dicapai dengan memperbaiki proses produksi dan meningkatkan manajemen rantai pasokan. Dan spesialisasi sendiri itu fokus pada produksi barang dan jasa. Dengan spesialisasi, entitas dapat meningkatkan produktivitas kualitas. Dan ada lagi, apa sih yang dimaksud dengan memperluas pasar? Yang berarti mencari dan menjangkau tadi ada di luar meningkatkan efisiensi dan spesialisasi. Apa sih yang dimaksud meningkatkan efisien? Meningkatkan efisien yang artinya internasional. Sistem moneter internasional atau international monetary system dapat diartikan sebagai pengaturan atau kesepakatan formal antar negara terkait nilai tukar dari masing-masing mata uang negara di dunia terhadap mata uang lain, misalnya dari rupiah ke dolar. Jadi sederhananya sistem moneter ini berhubungan dengan nilai mata uang dan perbandingannya. Sistem moneter internasional ini menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Kan ya? Oh, Dimas. Oke, silakan Dimas. Sejarah sistem moneter internasional. Yang pertama ada bimetalisme. Bimetalisme adalah kebijakan moneter di mana nilai mata uang ini terkait dengan nilai dua logam. Biasanya perak dan emas. Dalam sistem ini nilai dari dua logam akan dihubungkan satu sama lain. Dengan kata lain, nilai perak akan dinyatakan dalam emas dan sebaliknya, dan baik logam dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Lalu yang kedua ada standar emas atau gold standard, di mana sistem moneter ini pemerintah mematok mata uang domestik ke emas. Di bawah sistem ini nilai nominal uang Anda setara dengan emas yang akan Anda peroleh ketika menukarnya. Jadi pemerintah sepakat untuk mengkonversi uang kertas menjadi emas dalam jumlah tetap. Oleh karena itu jumlah uang yang beredar akan segera berubah sesuai dengan persediaan emas di sebuah negara. Ekonomi internasional yaitu bahwa interaksi ekonomi antar negara memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dinamika ekonomi global. Ekonomi internasional mencakup perdagangan, aliran modal, investasi asing, dan kebijakan moneter yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Melalui perdagangan dan kerjasama internasional, negara-negara dapat untuk menetapkan nilai tukar terbagi menjadi 5. Yang pertama, free float, yaitu pada mekanisme ini nilai tukar mata uang satu negara terhadap negara lainnya ditentukan oleh interaksi supply dan demand. Yang kedua, managed float. Mekanisme managed float memungkinkan pemerintah untuk mengintervensi pasar pertukaran mata uang untuk mengurangi ekonomi uncertainty yang diakibatkan oleh free float. Yang itu ada cara melakukan transaksi internasional. Caranya itu ada 4. Yang pertama, pembayaran dengan surat wesel dagang. Yang kedua, kompensasi pribadi. Yang ketiga, pembayaran tunai. Yang keempat, pembayaran dengan letter of credit.
Indikator terakhir itu ada kelemahan sistem moneter nasional. Itu ada 7. Yang pertama, 1, ketergantungan pada kebijakan luar negeri. Kedua, fluktuasi nilai tukar. Yang ketiga, inflasi. Yang keempat, keterbatasan instrumen kebijakan. Yang kelima, masalah kredit dan likuiditas. Yang keenam, keseimbangan anggaran negara. Dan yang terakhir, kualitas data dan pengawasan. Tanya, faktor apa saja yang mempengaruhi kurs? Oh, faktor apa saja yang mempengaruhi kurs? Oke, terima kasih Anjali. Iya, Dio, itu orang belum dijawab, udah tepuk tangan aja nih. Dio. Memanfaatkan keunggulan komparatif, meningkatkan efisiensi, dan memperluas pasar untuk barang dan jasa mereka. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Goza. Tadi kan Goza nanya, apakah perusahaan yang internasional, yang bertahap internasional harus melakukan 3 terobosan yang di dalam makalah? Tentu harus, dan banyak tahapan-tahapan yang lebih dari 3 tersebut. Seperti ada riset mendalam. Apa sih riset mendalam? Pahami budaya, regulasi, dan preferensi konsumen di pasar baru. Kan kita internasional ya, nggak mungkin dong kita nggak mahamin di negara tersebut tuh gimana adatnya, gimana tren makanan yang lagi ada di perusahaan di negara tersebut. Terus ada adaptasi produknya yang tadi aku bilang. Jadi kita harus adaptasi nih, produk apa sih yang harus kita jual di negara tersebut. Nggak mungkin produk di negara ini kita jual di negara lain, kan nggak mungkin kan. Terus ada lagi jaringan, bangun hubungan dengan mitra bisnis dan distribusi di pasar baru supaya jaringannya lancar ketika menjalankan operasional. Yang ketiga itu ada fleksibilitas, siap menghadapi perubahan dan tantangan yang tidak terduga. Terus ada lagi itu implementasi, peluncuran produk, lakukan peluncuran produk dengan strategi pemasaran yang tepat. Yang kedua itu ada pemantauan dan evaluasi, pantau kinerja bisnis secara berkala dan lakukan evaluasi. Jadi ketika kita menjalankan bisnis selama setahun mungkin, jadi kita harus mencari evaluasi apa sih yang kita harus rubah, pemasaran apa sih, pemasaran kita yang ini tuh udah tepat apa belum sih, jadi harus kita rubah supaya menjadi tepat. Dan ada lagi responsif terhadap produk, terhadap perubahan, terus beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan pesaing. Karena persaingan banyak ya, di nasional aja persaingannya cukup banyak, apalagi di internasional pasti banyak banget. Jadi kita harus siap sama pesaing-pesaing tersebut. Yang ketiga itu ada ekspansi, perluas jangkauan pasar secara bertahap dan berkelanjutan. Terima kasih. Oke teman-teman, sampai di sini cerita kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.